adalah satu emiten yang sangat jarang dibahas orang dan sahamnya juga nggak kemana-mana. Ya, bagi gue nih jackpot. Ya, kita bakal ngebahas nama saham MDKI, yaitu MDQ Utama Tbk. Ini adalah salah satu saham favorit gue dan bakal gue hold forever. Kenapa gue bilang kalian seperti itu? Pertama, ini bisnis yang sangat potensial dan bagi gue ini bisnis yang gampang dimengerti ya. By the way, sekali lagi ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, oke? Ini cuma sharing ya, kita kasih info ya, oke? Dan bertukar pikiran di sini. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Bukan salah gua, oke? Itu salah kalian kalau kalian mau ikutin ya. Gua nggak tanggung jawab apa-apa, kita cuman sharing ya. Oke, nah ini mungkin sedikit didengar orang, tapi ini ada perusahaan yang bagi gua nih bagus ya. Ini bisa jadi kartu joker ya. Kenapa gua bilang seperti itu? Pertama, gua tuh udah sering menyelidiki perusahaan ini ya. Gue baca laporan keuangannya, utangnya nyaris gak ada. Kalau mau dibilang gak ada utangnya. Dividen besar. Ini perusahaan karbit, produksi karbit. Karbit itu buat apa? Bisa untuk pematangan buah. Jadi dia tuh di sana. Jadi momentumnya apa? Momentumnya apa? Well, bisa apa aja. Kalau lagi musim panen, kalau memang buahnya mau dimatangkan, bisa aja kan produksi karbitnya tambah banyak. Jadi karbit itu pematangan kita lebih tepatnya ya. Itu adalah senyawa ya, orang bilang senyawa, zat apa gitu loh. Jadi ini bisnisnya sangat-sangat potensial sekali. Gue tuh suka karena gini, MDKI ini di bursa kita tuh adalah market leadernya orang bilang. Tapi kalau mau bilang di dunia nyata pun kayak ya memang dunia nyata sih kita bilang ya. Maksudnya perusahaan realnya pun memang market leader gitu loh. Jadi mungkin kalian banyak nggak tahu ya. Nah, dia tuh rutin bagi dividen dan dividennya tuh besar. Kenapa? Makanya kenapa gue bilang kalau gue beli ini hold forever kalau gue. Dan ini gue bilang sama kalian, valuasinya murah banget gitu loh. Laba juga oke ya untuk size-nya. Ini potensial banget ya. Ini mutiara terpendam kalau gue bilang ya gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian nanya gue lagi, jadi kalau misalkan MDKI ini, dia prospeknya gimana? Prospeknya, dia agak slow growth sih, gue bilang sih. Ini kategori, mau dibilang value investing, iya. Buat sekarang value investing, tapi ini kategori growth. Dia growth banget, ya. Kayak gimana ya kita bilangnya? Dia itu salah satu faktor, kok bukan faktor pula. Dia ini salah satu emiten yang sangat tertekan dengan kenaikan harga batu bara. Sangat tertekan, tapi dia bisa mencetak laba dan konsisten, gak pernah rugi. Hebat gak? Labanya itu cuma tertekan. Kenapa batu bara, bang? Karena memang tenaganya itu pakai tenaga batu bara. Itu tinggi bro. Ya harga batu bara tinggi, tapi dia itu masih bisa bagi dividen guys. Wow. Inilah nama perusahaan-perusahaan yang wajib dipantau. Bukan gorengan-gorengan laknat. Nanti baru ngeblame bursa efek lah, nyalain sana sini lah. Itu salah di kalian. Kita mah di sini mah nengok perusahaan-perusahaan kayak gini yang memang benar-benar bagus, gampang dimengerti. Udah. Apa MDKI? Karbit. Perusahaan yang memproduksi karbit. Udah selesai. Gampang kan? Udah selesai bang videonya. Udah. Gitu aja. Ya enggak lah. Pokoknya kita bakal telusuri lebih dalam. Ya. Manfaatnya apa aja sih ya. Jadi kita nih belajar bersama. Ya. Gue udah tahu. Tapi gue mau kita di sini lebih realistik lah ya. Jadi biar kalian ngerti gimana sih cara kita nge-research ya. Karbit lah ya. Karbit. Kita ketik di sini, kalian cari aja. Nah nih, PT MDQ Utama Karbit, produksi karbit, mereknya itu MDG ya, MDG, mereknya MDG. Kalian cari kayak gini. Pokoknya kalian tuh cari tahu dulu perusahaan ini bisnisnya apa, ya produknya apa, kalian cari tahu dulu, gitu loh. Jadi dia ini bisa untuk pematangan buah, sama satu lagi ini untuk sama sih. Untuk bangunan juga ya. Nah, jadi karena gini cara lihatnya nih.
Pokoknya intinya ini buat batu las ya, karbit las batu besar. Ya gini cara-caranya udah selesai guys. Kalian udah ngerti kan? Maksudnya udah tahu produknya apa, dan memang dia ini market leadernya, ya udah gitu loh. Di sini kalian bisa lihat ya kayak pabriknya gimana di LinkedIn ya. Cari tahu aja nih, gue cari tahu ini kayak gini nih, gue cari tahunya, cara gue ngeriset gimana ini. Makanya kenapa gue sekarang peragain, karena banyak banget teman-teman di sini yang selalu nanyakin gue gimana gue cara research, gue gimana. Jadi nih gue live sekarang gue cara researchnya. Cari aja info-info gitu loh. Kita udah ada Google, paling gampang sekarang. Nah ini ada info lagi. Nah, MDQ utama targetkan penjualan 20.278 ton kalsium karbida. Nah, itu tahun 2023. Lah, 2023 Desember dapat laba 35,1. Ya memang laba besar. Oke gitu loh, not bad. Nah, mereka bangun 2 pabrik karbit lagi. Jadi bener-bener ini perusahaannya bener-bener ekspansif banget. Jadi kayak gitu guys cara lihatnya ya. Jadi kalian cari-cari tahu aja. Pokoknya intinya kalau misal kalian nggak pernah tahu nih perusahaan apa nih, cari. Gue kasih kalian hints ya. Mau nemuin permata terpendam seperti ini, kalian cari perusahaan-perusahaan yang nggak pernah digoreng apapun. Nggak pernah digoreng, nggak pernah keluar di berita. Jarang lah orang bilangnya. Jarang keluar di berita, terus harga sampai di situ-situ aja. Itu kemungkinan potensi besar permata terpendam seperti ini. Jadi gue kayak, makanya kalau kalian nanya gue gimana sih gue bisa nemuin hidden gem gini, ya kayak gitu caranya. Pokoknya kalau ada perusahaan yang sering nongol di berita, gue nggak bakal sentuh. Karena kenapa? Ingat, ini bursa saham guys. Saham itu sensitif. Ada berita keluar langsung naik. Kalau jelek turun. Cara itu kayak gitu. Cara analisa seperti itu. Kalau kamu nemuin perusahaan bagus. Gue coba nanya kalian, emang ada tiap hari BCA keluar berita kayak kita mencontoh saham BCA ya? Emang ada beritanya? Oh, Bang BCA udah gitu. Kan nggak setiap hari. Keluar pun paling cuman ngomong soal bisnis dan sebagainya. Bukannya bilang, oh mau akuisisi sana sini lah, mau apalah gitu. Gak ada. Jadi kalian bisa bandingi ya, kayak bisa tahu sendiri ya, yang mana perusahaan bagus, mana perusahaan yang cuman manfaatin momentum doang ya. Jadi kalian tuh harus mulai belajar guys ya. Jadi seperti ini badai sekali lagi ini bukan rekomendasi juga ya, ini cuma sharing ke kalian ya. Jadi kayak gue nemuin sesuatu, mungkin kalian bisa kasih gue masukan juga, apakah ini benar-benar legit ya, oke, atau mungkin ada negatifnya. Jadi kita bertukar pikiran di sini ya. Jadi memang channel ini khususnya untuk belajar bersama. Jadi kalau kalian punya info, mau koreksi gue, silakan koreksi juga ya. Mohon maaf kalau gue ada salah kata-kata ya, sekali lagi. Dan ya ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham ya. Untung rugi kalian tanggung sendiri, oke. Kita disclaimer on selalu ya. Jadi kalau kalian mau nanya gue nih head to headnya sama siapa, nggak ada, karena dia memang satu-satunya di bursa efek doang. Maybe ada yang lain, gue nggak nemu, gue nggak tahu, tapi correct me if I'm wrong ya kalau memang benar-benar ada saingannya. Tapi kok gue lihat sejauh ini setelah gue research nggak ada perusahaan yang memproduksi karbit seperti dia di bursa efek, nggak ada. Jadi dia satu-satunya di sini saja. Dan memang dia ini bukan tipe saham gorengan ya, jadi benar-benar tipe saham yang growth, stabil ya. Mungkin ini bisa mungkin dimasukkan doang ya buat orang-orang yang memang kayak pengen saham yang valuasi murah, terus gak terjun sana terjun sini, mungkin bisa dipertimbangkan satu ini, MDKI ini, karena dividennya juga gede gitu ya. Nah, jadi itu aja bisa gue kasih tahu kalian ya. Oke, jadi sekali lagi kalian analisa sendiri ya. Saya udah kasih mentahannya, kalian yang masak sendiri. Oke, jadi semoga bermanfaat dan ya selamat belajar terus ya. Oke guys, dadah.